Inna ad-dina 'indallahil Islam. Dan selama waktu itu perjanjian di kontraknya adalah kita tidak boleh menikah. Oh, salah satunya. Ya. Jadi kalau misalkan sampai terjadi pelanggaran kontrak, ya kita harus keluar gitu. Betul. Bahkan mungkin harusnya bayar denda gitu ya. Ya. Tapi pesantrennya berbaik hati lah sama saya. Saya nggak harus bayar denda. Ya udah keluar aja gitu, keluar. Nah, masalahnya orang tua saya tinggal di pesantren juga. Betul. Dan ternyata ayah saya juga ada masalah kayaknya sama yayasan di sana. Kayaknya ada masalah pribadi. Tapi menyampaikannya ke saya tuh, Abi tuh kayaknya ini gara-gara pernikahan kamu deh gitu. Padahal mah bukan karena itu saja gitu ya. Tapi karena memang ada masalah pribadi juga. Akhirnya keluar terlunta-lunta. Luar biasa pokoknya, sampai numpang di rumah keluarga. Dan keluarga tahu ceritanya marah karena sayang marahnya. Kenapa harus kayak gini sih gitu. Dan kondisi hamil kan saya muntah-muntah. Saya dimarahin sama bule ya. Sama bule saya dimarahin. Jadi pernikahannya itu mungkin agak beda kali ya, nggak diramein gitu. Nikahnya di hotel 3 hari. 3 hari maksudnya saya nginep di hotel itu 3 hari. Selesai dari sana pulang lagi ke pesantren. Lama nggak ketemu udah. Sampai lama gak ketemu suami. Iya. Jadi ya udah dia langsung ke keluarganya lagi dan saya balik ke pesantren lagi. Itu nikah di pesantren apa karena tadi? Benar. Penasaran juga kepo nih. Ini pertanyaan kepo seorang suami. Apakah itu menikah di hotel itu karena tadi mohon maaf sebagai istri yang kedua? Iya. Dan suami istrinya tahu gak? Nah itu dia salah satu syarat yang saya kasih ke Abi. Abi istilahkan kalau emang ini harus berlanjut, karena kayaknya Abi udah benar-benar kekeh dan saya udah nggak bisa mundur lagi juga dan ada hasil istikharah itu juga. Itu ya. Syaratnya satu, waktu itu Pak dipertemukan kan. Nah pas itu saya ngomong, saya minta syarat satu, tolong pertemukan saya sama istri pertamanya, face to face. Sampai dia ngomong di depan saya, ya saya ridho, baru saya mau lanjutin nikah. Kalau enggak, saya mundur. Itu sebelum nikah? Sebelum nikah. Pengennya sebelum nikah gitu ya? Sebelum nikah udah diomongin kayak gitu. Sebelum nikah kayak gitu ya syaratnya. Diketemukan? Abi marah. Abi marah. Nggak ada kayak gitu. Ya udah, jadi saya udah mengajukan syarat tapi syaratnya nggak dipenuhin kan. Udah terjadi pernikahan tanpa izin dari istri yang pertamanya. Itu pas mau akad itu mau keluar dari kamar itu mules beneran. Mules. Ini beneran, ini mau nikah tapi kok kayak gini gitu. Bener-bener dilema luar biasa lah. Dilema dan rasanya pengen lari tapi ya nggak bisa gitu. Iya. Saya bisa bayangin ya, maksudnya setelah nikah langsung dikasih isi berarti kan dalam artian. Orang bilang menikah itu berkah, indah gitu ya. Ini udah nikah ditinggalin suami terus malah terlunta-lunta tadi ya. Terus setelah momen tahu pada saat tahu gitu ya Teh Iba itu hamil gitu ya, respon Abi sama Umi gimana? Abi sama kan Umi tahu, sih suami kan datang, Umi nggak membersamai lagi berarti ya? Abi Umi alhamdulillah sih ya support sih ya, menguatkan gitu. Tapi waktu itu saya yang benar-benar kaget sih karena kondisinya dalam kondisi lagi terlunta-lunta itu. Awal banget keluar dari pesantren, nggak ada rumah, ada mobil sewaan waktu itu. Berarti tidur di mobil? Tidur di dalam mobil di pom bensin. Tidur berapa orang? Saya, ibu sama Umi sama Abi saya bertiga aja sih. Yang lain kan yang lain lagi pada pesantren, adik-adik yang lain. Tidur di mobil, nggak ada rumah. Berapa hari tuh proses itu tuh? Itu mungkin sekitar sebulan 2 bulanan. Terus ya. Sampai akhirnya ngapain? Setelah dari situ maksudnya titik apakah tadi ada rumah kah atau bagaimana? Itu kan nginep di rumah menumpang di rumah saudara saya. Beliau yang suami itu kan ternyata setelah menikah istrinya tahu. Jadi dia nggak bisa berbuat banyak gitu. Nggak bisa berbuat banyak. Berarti kan dia emang sebenarnya belum siap untuk poligami. Nah ini mesti hati-hati. Jadi kayaknya sih ini nih beliau yang sudah meninggal sekarang ya. Udah meninggal. Beliau itu kayaknya menikah tuh karena diolok-olok sama temen-temennya. Orang sukses, dosa punya istri cuma satu mah. Zolim digitu-gituin katanya. Ini saya dapat info dari temannya ya, teman si bapak ini. Dan akhirnya mungkin menikahnya karena digituin ya. Jadi dia sendiri juga belum siap
belum bisa mengkondisikan istrinya, dan dia sendiri juga belum siap. Buktinya begitu istrinya tahu, ya udah dia fokus ke istri yang pertama, istri kedua dibiarkan begitu saja. Sama sekali gak apa gitu maksudnya, atau ada gak setelah momen menikah itu gitu ya, terus akhirnya segala macam itu, ada gak ketemuan lagi di mana gitu? Nggak ada? Ketemuan ada, tapi 4 bulan kemudian. Jadi pas kehamilan udah mulai masuk bulan kelima. Berarti pas ketemu kondisi udah tahu? Dia udah tahu. Saya kabarin. Udah gendut gitu ya? Iya, saya ya? kabarin kan waktu itu via WhatsApp. Yeah. Belum ada WhatsApp, BBM. Saya kabarin via BBM. Saya hamil. Astagfirullahaladzim. Itu jawaban pertama. Astagfirullah. Dan itu benar-benar saya marah sama kehamilan saya waktu itu. Ya Allah, katanya kalau misalkan kita milih sesuatu karena engkau, nggak akan ada kekecewaan di dalamnya. Tapi kok saya diginiin sih ya Allah, gitu. Tapi alhamdulillahnya masih pegangan sama Quran sih ya, jadinya marah bisa balik lagi, tenang lagi, terkondisikan lah, kayak gitu. Ya. Jadi setelah menikah udah hamil ditinggal gitu ya, udah kayak apa aja gitu, gitu. Nah, Teh, sekarang masalahnya adalah mungkin teman-teman juga sebagian udah tahu ya, seorang Nusaibah itu sekarang adalah posisinya sebagai seorang istri dari Reza Randy gitu. Yeah. Salah satu penulis yang juga sangat inspiratif, sebagai trainer juga, Ustadz muda gitu kan. Nah terus gimana tuh? Maksudnya ini kan pasti ada proses panjang tuh kan? Status hubungan dengan si suami lama gimana? Nah, iya. Itu pokoknya semua udah diceritain sih ya di buku. Lengkap di buku insyaallah. Jadi waktu itu kondisinya, kita kan ketemuan, saya sama suami yang pertama itu ketemuan tuh paling sebulan sekali di hotel. Pernah mau dikasih rumah, tapi waktu itu kayaknya ada permasalahan sengketa apa gitu ya, jadi rumahnya tertahan juga. Akhirnya setelah 1 tahun pernikahan, tiba-tiba dia menghilang sama sekali, nggak bisa dihubungin, nggak bisa ya pokoknya nggak bisa dikontak lah. Oke, berarti awalnya sebenarnya bisa dihubungin, cuman ketemunya jarang gitu ya? Iya betul, bisa dihubungi tapi nggak bisa ketemu, nggak ketemuan lah, karena memang kondisinya nggak memungkinkan. Saya juga paham sih ya, saya ngebayangin kalau saya jadi istri pertamanya, kondisinya pasti kan benar-benar ngedrop banget gitu. Jadi ya silahkanlah gitu, kalau emang lagi nggak bisa ke saya atau kayak gimana, sebulan sekali nggak apa-apa gitu. Pokoknya benar-benar ini deh. Nah 1 tahun tuh berlangsung kayak gitu, tiba-tiba nggak ada kabar sama sekali. 3 bulan kemudian saya baru tahu kalau ternyata dia itu ini sakitnya tuh parah Kang, sampai anfal gitu, kanker usus, metastasis ke darah. Parah banget. 3 bulan, sedangkan kondisi saya terkatung-katung tuh, saya harus kerja menghidupi anak, dan bahkan Abi waktu itu belum dapat pekerjaan lagi, jadi tulang punggung keluarga juga saat itu. Dan dengar adiknya banyak ya? Adik saya 7. Dan saya nggak punya pengalaman kerja kecuali ngajar Quran dong. Iya, karena ya kan? pesantren lingkungannya ya, taunya ya Quran tiap hari kan. Iya, ngajar Quran. Saya sempat ngajar di beberapa sekolah waktu itu, dan akhirnya gabung juga di lembaga training. Ngajuin gitu? Bukan, saya kerja di sana terus saya ikutan training di sana terus lagi dibutuhkan ini gitu ya, saya daftar aja. Daftar dan diterima dan itu ini PPA? Bukan PPA. Oh bukan dulu? Bukan. Apa dulu? Perlu disebutkan? Ya nggak apa-apa. Safe. Oh gitu ya, terus dari situ? Iya, dari situ akhirnya, jadi selama 10 bulan itu saya kerja di Safe itu kan, setelah 1 tahun itu saya kerja di Safe. Nah, sebentar, kondisi anak udah lahiran? Udah, otomatis udah 1 tahun. Udah setahun ya? Oke. Anak dengan dibawa? Udah 1 tahun ya? Enggak, belum, masih 2 bulan ya, dari 2 bulan sampai akhirnya setahun. Enggak, di rumah sama orang tua saya. Sama orang tua, iya. Itu dilemanya single parent deh, bukan single parent ya, ada suaminya, tapi suaminya kayak nggak ada perannya. Jadi saya bolak-balik kerja dari Depok ke Jakarta, sekan dalam kereta kayak gitu kan. Dilema juga ninggalin anak. Jadi saya nggak kenal anak saya sampai usia 1,5 tahun lah ya. Karena jarang ada waktu. Karena itu sibuk kerja itu Kang. Wah pokoknya benar-benar ini. Nah itu kan 1 tahun. 10 bulan kemudian saya datang ke rumahnya Kang, bawa anak, drama gitulah ya, kayak sinetron Indonesia ya. Saya bawa anak itu sambil saya tuh doa dulu, ya Allah saya mau datang mau menanyakan keputusan,
Kalau emang saya harus pergi dari Itu udah kondisi pernikahan, bawa anak ya, bawa anak. Kalau emang saya harus pergi dari pernikahan ini nggak apa-apa gitu, cuma jangan gantungin saya kayak gini. Gantung tuh berat gitu. Ya, ada orang mau datang nikahin ibaratnya, Iya. ya, masih punya suami, tapi suaminya nggak ada kabar sama sekali, nggak bisa dihubungin. Yes or no gitu ya? Iya, saya datengin lah ke rumahnya sambil bawa anak, itu nekat banget sih sebenarnya, tapi bukan karena pengen menuntut ini. Iya. Saya cuma pengen minta kejelasan Pastian, aja. kejelasan Ya, gitu. kalau saya harus cerai ya udah ceraikan dengan cara yang benar Iya. gitu, jangan dibiarkan kayak gini. Di situ saya baru tahu ternyata sakit parah kan. Udah kalau sakit parah mau diapain, nggak bisa apa-apa juga. Iya. Keinginan saya saat itu cuma satu, ya Allah, cara terbaik menyelesaikan semua ini cuma satu, ceraikan saya sama dia. Berbulan-bulan doanya kayak gitu, ngotot. Iya. Makin ngotot ya makin inilah ya, makin Nggak stres. dikasih. Oke. Dia makin dibikin rumit gitu Iya, kondisinya. Dan akhirnya diceraikan. 10 bulan, pada saat itu saya udah benar-benar down-nya tuh udah luar biasa, capek kerja, jauh dari anak, karena kan Depok Jakartanya lumayan ya. Waktu itu saya lagi nginep di rumah teman, dalam kondisi yang benar-benar down-nya tuh udah benar-benar udah nggak ketolongan deh hari itu. Hari itu tepat berarti pernikahan udah 1 tahun 10 bulan, dan 10 bulan itu udah nggak ada kabar sama sekali, Kang. Nah, di situ saya tuh selesai sholat subuh saya nangis parah. Saya doa gini, ya Allah, sampai kapan kayak gini? Sambil alhamdulillah udah bisa terapi waktu ya, terapi healing emosi ya. Saya terapi diri sendiri. Harusnya kan kalau saya ikhlas, saya pasrah, ini udah nggak lagi. Sampai kapan ya Allah, sampai kapan? Nggak kuat, udah nggak kuat gitu. Abis itu muntah-muntah parah. Abis muntah-muntah lega. Bahkan akhirnya ada di kondisi bisa bersyukur atas kondisi berat itu. Bersyukur tuh hari itu tepat selesai nangis-nangis muntah, jadi lega lah, bersyukur. Datanglah kan ke kantor SAFE ya. Datang ke kantor SAFE. Itu tuh jam 10 pagi, kok kayaknya ada rasa syukur dalam hati yang pengen meledak-ledak gitu. Gimana cara ngungkapin ke Allah ya, aku tuh bersyukur banget sama kondisi aku saat ini. Padahal uang kagak ada, kerja habis cuma buat makan. Ya, masalah banyak, tapi kok malah aku sangat bersyukur saat itu. Larilah ke musola kantor, lari, wudu, sholat duha 2 rakaat waktu itu. Pada saat itu sholat duha nangis, selesai sholat duha itu saya cuma bilang gini, Allah, hari ini saya berhenti minta macem-macem, hari ini saya cuma pengen bersyukur saya masih sehat, anak saya sehat, ada uang walaupun gak berlebih, cukup. Saya bersyukur atas semua ini, terima kasih. Jadi habis ini ya Allah, mau Engkau apakan hidup aku ikut. Mau dibeginiin terus, digantungin statusnya punya suami tapi nggak punya suami, silahkan ya Allah, karena itu pasti yang terbaik. Kalau mau diceraikan silahkan ya Allah, atau bahkan yang paling buruk menurut saya waktu itu adalah dibalikin lagi dalam kondisi saya harus jadi istrinya dia, ya emang masih istrinya ya, sebulan sekali ketemu. Itu tuh tekanan batin, Kang, tekanan batin, sebulan sekali ketemu di hotel. Bahkan ada keluarga saya sampai yang bilang, kamu kayak pelacur tau. Dalam artinya nggak apa-apa, pelacur buat suami sendiri kan, gitu. Ya, saat itu juga saya balik dah. Setelah nyerah banget sama Allah dan nyerah dan ikhlas sama kondisi, udah nggak ngomel lagi sama karena kondisi. Dulu doanya ya Allah pengen cerai gitu. Iya, pengen cerai, kenapa aku yang diginiin gitu kan? Sejak akhirnya ngerubah doa, saat itu udah bener-bener bukan diomongan lagi ya, tapi bener-bener udah sampai hati gitu. Itu tiba-tiba tuh jam 12 siang ada telepon masuk. Jadi pada saat jam 10 tuh HP saya mati kan, saya cas gitu. Nah jam 12 siang telepon masuk, ternyata dari seorang istri dari temannya beliau. Nah, Assalamualaikum Nusaibah. Waalaikumsalam. Ibu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nusaibah udah dapat kabar belum tentang Pak itu gitu? Oh saya belum dapat kabar lagi. Emang ada kabar apa ya Ibu ya? Dalam hati, wah kabar apa nih gitu ya, sempat berpikir juga. Ibu yang sabar ya, Bapak meninggal ya, beliau ngasih kabar. Beliau meninggal tepat jam 10 tadi pagi. Saya langsung lemes, tadinya kan nelfon berdiri, langsung duduk di ruangan kantor sambil begini. Ini apa ya Allah, ini apa gitu. Baru jam 10 tadi saya nyerah mau diapain aja, ternyata menurut Allah ya itulah yang terbaik.
Saat saya benar-benar udah nggak ngomel, saya maafkan dia, saya terima semuanya. Justru saat itu Allah selesaikan dengan caranya yang saya nggak pernah ngasih opsi itu kan ya. Nggak ada dalam Matikan dia kan kayak gitu ya. Kayak gitu ya, Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi waktu itu saya shock banget sih, ternyata meninggal tepat hari itu. di hari yang sama. Di hari yang sama. Begitulah. Dan akhirnya ketemu Kang Randy. Sama Kang Randy mah Mas Randy ya. Enggak lah, sama Mas Randy mah udah dari sebelumnya kan kenal di Save. Sebenarnya teman kecil, Kang. Jadi saya tinggal di rumah saudara saya. Rumah Mas Randy itu cuma jarak berapa rumah doang. Oh, jadi itu sebenarnya udah kenal dari dulu gitu. Udah dari lama, dari sebelum nikah. Jodoh itu dekat. Si Mas Randy tuh ceritanya tuh sempet mau mengajukan proposal, mau nikah sama saya. Nikah sama Teteh? Ya, sempat suka gitulah. Sebelum sama ini. Tawan lu suka ngomong coy. Terus itu maksudnya sebelum nikah dengan yang suami sebelumnya atau? Iya. Oh, sempat mau gitu. Iya. Terus pas dia tahu nikah, Teteh tahu nikah sama dia gitu. Tanya. Wah. Tanya Mas Randy sih kayaknya sih emang sempat Hancur kayaknya. hancur hatinya sih kayaknya. Oh, berarti setelah waktu akhirnya Allah kasih jawaban dengan Iya. cara bukan justru menceraikan ya? Ya, Iya. berarti sebenarnya statusnya berarti nggak diceraikan sebenarnya? Enggak. Karena Allah baru meninggal kan beliau kan? Iya. Oke. Nah, dari situ singkat cerita ketemu sama teman lama yaitu Randy gitu kan? Iya. Nah, terus kok bisa nikah gitu? Dan itu berapa lama jaraknya? Maksudnya nggak mungkin langsung baru iya. aja langsung nggak mungkin itu? Enggak. Itu jaraknya sekitar 2 tahun ya. 2 Itu kan tahun. meninggal 2013. Saya menikah 2012 nikah? sama Mas Randy 2015. Itu pun drama dulu, Kang. Drama apa lagi? Drama ya? lagi. Saudara? Pastinya lah dalam kondisi saya single parent punya anak 1. Iya, iya. Ini Dan Mas dia Randy masih perjaka ya? perjaka, ya benar. Orang tua mana yang mau menyerahkan anaknya sama Iya. janda Saya beranak baca tuh di 1? buku ini nih. Saya baca kalau nggak salah sih, ya tadi ya kondisi Reza Randy itu suka sama dia dan dulu suka nggak sih sama? Iya, sempat suka. Dulu suka, ya, cuman biasa aja gitu kan. Nah, setahu saya baca di buku ini, justru orang tuanya Reza Randy nggak setuju. Iya. Bapaknya ya kalau Bapaknya. salah. Nah, itu gimana dong? Sekarang gantian nih, sekarang gue suka bapaknya. Iya. Jadi waktu itu bapaknya Mas Randy-nya udah oke, ibunya udah oke, bapaknya nggak setuju banget. Sedangkan Mas Randy kayaknya emang pingin, tapi ya nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Jadi saya jadi digantungin gitu kan. 2 kali digantung nih. Wah itu abis saya kan digantung terus. Ya. Berat bro digantung bro. Nah tapi akhirnya di situ saya sadar sih, mungkin saya sempat agak berharap sama Mas Randy. Di situ saya benar-benar memperbaiki diri. Saya hijrah ke Tanjung Pinang. Mana tuh? Tanjung Riau, Pinang, Kepulauan Riau. Riau ya, Riau. Di situ lagi dibutuhkan tenaga pengajar tahfiz. Saya bilang begini, saya mengajukan dan diterima. Saya bilang gini, saya tapi udah punya anak 1. Nggak apa-apa silahkan. Ngajar gitu. berarti di sana. Ngajar Ya. di sebuah rumah tahfiz lah. Saya ambil bawa anak saya ke sana. Nah ya udah. Jadi di situ saya benar-benar langkah hijrah banget sih. Saya nggak pernah anak pesantren gimana sih, keluar Jawa aja tuh kayaknya belum pernah saya itu. Maksudnya hijrah di sini hijrah dari segi Hijrah tempat kan ya, bukan tempat. hijrah karena kalau dari dulu deket dengan Iya. Quran dong. Hijrah tempatnya yang Hijrah dulu tempat. terkubur dalam pesantren. Oke. Hijrah. Next dunia baru lah. Tapi benar hijrah juga Kang. Waktu pas saya jadi iman saya belum sekuat itu kan. 1 tahun 10 bulan total pernikahan, saya tuh sampai sempet jauh dari Quran. Dan itu yang sama suami sebelumnya. Iya, sama suami sebelumnya. Jauh Jadi itu karena setelah nikah. Gara-gara setelah nikah, nikah, terus ya. dikasih sama Allah Ya, ini. awalnya masih kuat gitu kan, terus dekat sama Quran. Ini pasti ada hikmahnya. Tapi sampai di suatu titik saya benar-benar capek banget kan. Akhirnya di situ saya bilang gini, ya Allah, mulai saat ini engkau gak usah ikut-ikut lagi dalam hidup aku. Gak usah ikut-ikutan lagi lah. Allah, aku sholat sekedar ya sholat menghadap Allah, selesai. Habis itu kebahagiaan, jalan hidup itu semua aku yang nentuin. Allah nggak usah ikut-ikutan lagi dalam kebahagiaan jalan hidup aku. Itu aku yang nentuin gitu. Nggak mau melibatkan Allah lagi dalam kehidupan. Momen itu terjadi ketika Momen itu terjadi yaitu ketika dalam 10 bulan yang beliau nggak ada kabar sama sekali itu. Kondisi suami Ya. nggak jelas, anak Iya, ini itu keluarga. pada saat itu. Sampai itu tuh kayak gitu berapa bulan gitu. Saya benar-benar Quran gak di murojaah, hafalan saya terbengkalai luar biasa. Tapi suatu hari saya pergi ke IBF Kang.
Itu setelah berbulan-bulan dalam kondisi futur yang berlanjut. IBF itu ini apa? Book fair. Ya? Book fair, ya. Islamic Book Fair. Saya lagi sama temen jalan ke sana. Terus tiba-tiba ada seorang anak buta di tengah podium gitu kan. Karena ada panggungnya kan ya. Ada panggung. Nah, dia tuh baca Quran di sana. Namanya udah pernah ngafalin Quran, ada orang bacain Quran, kita ngomong ini. Ya, itu ayatnya tuh kayak langsung nusuk ke dalam hati dan nangis langsung gitu ya. Kayaknya kebagian dari pesan cinta Allah, tanda ya, ini. Banget. Di situ kok kayaknya rasa kangen apa banget. Ayatnya waktu itu? Rasa kangen. Oh, tentang apa? Saya lupa sih waktu itu ayatnya apa. Lupa, tapi yang jelas benar-benar langsung nusuk gitu. Nusuk. Ini kayak ngomong ke gua kayak gitu. Di situ ya saya bilang gini, ya Allah, saya masih boleh balik lagi nggak ya jagain Quran? Setelah sebelumnya sempat kecewa, marah, tapi akhirnya berusaha balik lagi. Ya udah kayak gitu. Makanya saya bilang ke Tanjung Pinang itu angka hijrah kan. Hijrahnya itu hijrah juga. Termasuk dari hati dan pikiran juga. Ya, di situ saya benar balik lagi ke Allah. Ya Allah, mulai saat ini tolong jangan lepasin aku. Ternyata hidup aku makin hancur begitu aku lepasin engkau. Kayak gitu. Ya udah. Memang sering kali kayak gitu ya teman-teman. Jadi pada saat kita berusaha untuk bertakwa, beriman, jalanin apa yang Allah perintahkan, justru Allah uji dengan itu gitu. Benar ya? Berarti secara tidak langsung kayak gini ya, Teteh tuh ini tuh ya Allah gitu ya, aku ini udah ngelakuin semuanya, gitu, udah deket di Quran tiap hari dijaga, kenapa kayak begini gitu. Udah diem aja gitu, bisa jadi mungkin gitu ya, doain dulu ya. Iya. Apa jangan-jangan aku nggak pantas ya ngemban Quran, kok ujiannya seberat ini gitu, aku nggak sanggup deh kalau gitu. Dia udah sanggup nih, seorang cowok nih ya, seorang pria udah sanggup gitu ya, udah layak nikah lah gitu. Tapi gak nikah, itu saran buat mereka kayak gimana? Si jomblo apa? Saran terbaiknya berhenti nyari jodohnya. Nah, ayo loh, ini beda nih tipsnya nih, berhenti nyari jodohnya. Pendapat tentang poligami. Karena kan tadi sebenarnya Teteh menikah dengan seorang pria yang dia sudah menikah gitu kan. Iya. Terus gimana nih? Pendapat tentang poligami.